Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Pak Nova di sini. Kita akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Baik, kalau kalian buka video ini berarti hari ini adalah hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020. 3 hari lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia tercinta kita. Yang keberapa? Komen di bawah ya. Oke, baik, kita masuk ya ke topik yang baru. Kemarin ada part 1 tentang tulang dan rangka, part 2 tentang persendian, part 3 sekarang kita masuk ke topik otot ya, atau perototan. Oke, kemarin kalian sudah belajar tulang dan rangka yang masuk ke dalam sistem gerak pasif. Kemudian persendian atau nama latinnya adalah artikula ya, artikula atau persendian yang menghubungkan antar tulang menjadi satu rangka yang utuh. Nggak ada sendi tulang terpisah ya. Nah, kemudian kita belajar otot ya, otot yang masuk ke dalam sistem gerak aktif. Jadi kalau di tubuh kita hanya ada tulang dan rangka dan nggak ada otot, maka tubuh kita nggak bisa bergerak karena yang menggerakkan tulang atau rangka adalah otot. Termasuk bagaimana Bapak bisa mengucapkan sesuatu atau berkata-kata, ini dibantu oleh otot. Baik, itu pengenalan tentang otot. Kita masuk ke hal yang Bapak selalu sampaikan tentang fakta-fakta di tubuh kita. Kemarin tulang dan rangka sudah kita ketahui fakta-faktanya, ada 206 tulang dan 360 persendian yang ada dalam tubuh kita. Oke, dan kemudian di kepala kita tadi Bapak sudah sebutkan ada 28 tulang. Tulang belakang kita ya atau vertebrae kita ada 33 tulang ya. Dan selanjutnya tulang rusuk ada 12 pasang ya, jadi 12 kanan 12 kiri. Kemudian alat gerak ya, atau kita sebut dengan sistem rangka apendikular, rangka tambahan, gerak atas, kanan kiri, gerak bawah. Ada tulang paling keras paling panjang adalah tulang femur atau tulang paha. Kemudian kita bahas sendi-sendi. Sendi-sendi nanti ada yang sendi mati, ada sendi yang bergerak. Langsung saja kita akan masuk ke dalam fakta-fakta tentang otot kita, otot manusia. Bapak rangkum menjadi 6 fakta menarik tentang otot kita. Ada 6. Yang pertama adalah otot pantat atau otot bokong, atau yang disebut dengan bahasa latinnya gluteus maximalis. Nah, gluteus maximalis ini atau otot pantat adalah otot terbesar dan terkuat dalam tubuh kita. Jadi bukan otot yang ada di lengan atau otot yang ada di paha, melainkan otot pantat kita adalah otot terbesar dan terkuat di dalam tubuh kita. Kalau kemarin kan tulang paling kuat paling panjang adalah femur ya, femur atau tulang paha. Nah, di atasnya ada otot paling kuat, yakni otot pantat. Dan otot paling besar ya. Jadi istilahnya kalau kalian mendengar istilah otot kan, otot itu ya daging ya. Jadi kalau kita makan daging berarti kita makan otot sebenarnya. Makan daging ayam, daging sapi, daging kambing ya. Kemarin yang kurban, raya kurban seminggu yang lalu, kita makan otot sebenarnya. Daging yang ada di iga atau rusuk sapi atau rusuk kambing itu hakikatnya atau sebenarnya adalah otot. Fakta yang kedua adalah otot akan tumbuh dan berkembang secara optimal saat sedang istirahat atau kita ya manusia sedang tidur. Karena otot itu saat istirahat atau sedang tidur sedang dalam keadaan rileks ya. Jadi saat keadaan rileks, otot itu akan mudah untuk mendapatkan nutrisi dari darah ya. Jadi otot itu akan dialiri darah dengan mudah
saat otot itu sedang rileks. Saat kapan? Saat kita sedang tidur. Jadi nggak cuma tiduran doang, maksudnya nonton TV tiduran, ya tetap kontraksi otot akan terjadi. Sedangkan kalau kita benar-benar tidur, otot rangka atau otot badan kita ini akan mengalami relaksasi yang optimal sehingga darah akan mudah mengalir dan nutrisi yang dibutuhkan otot akan didapatkan. Jadi otot akan cepat, sangat cepat mudah untuk mengalami pertumbuhan. Ya, jadi kalau badan besar, yang pertama jelas ya ada kemungkinan itu lemak, tapi besarnya lemak ya berarti gendut. Tapi kalau pengen besar badan, gagah gitu, berarti dia harus dibesarkan, ototnya yang dibesarin. Sedangkan rangka bisa digedein Pak, rangka tulang nggak bisa. Udah kalau kita udah usia 20-an atau sekitar 20, udah 22 tahun, berarti rangka itu sudah dalam pertumbuhan maksimal. Stok mentok udah segitu, tingginya sudah segitu. Ya udah, kayak bapak misalkan tinggi sudah segini aja. Tapi kalau misalkan kalian masih muda, masih SMP, kalian masih bisa tumbuh terus tulangnya dan maksimalkan, kalau bapak bisa sampaikan ya, bisa wanti-wanti, maksimalkan pertumbuhan kalian dengan banyak tidur, konsumsi makanan yang baik. Nah, apa kalau misalkan Pak, kalau misalkan badannya mau digedein, berarti ya yang pertama latihan cukup. Latihan cukup tuh berarti nggak diforsir ya. Jadi kalau ngerasa capek ya udah, gue sampai mana Batu Raden tuh kayaknya tuh udah cukup ya cukup, udah nggak perlu sampai gue sampai Jogja gitu kan, tuh nanti berlebihan, takutnya malah ototnya rusak. Nah itu sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan otot. Dan yang jelas tadi istirahat yang cukup, jangan suka begadang. Ya, kalau misalnya istirahat kita cukup, tidur cukup, nanti ototnya akan mudah berkembang dan menjadi lebih besar. Fakta yang ketiga adalah otot dalam tubuh kita ternyata sangat mudah untuk dibesarkan. Berdasarkan penelitian yang ada di Amerika menunjukkan bahwa sekitar 70% otot ini sangat mudah dibesarkan daripada dikecilkan. Jadi kalau misalkan kalian sudah suka berolahraga, jangan pesimis, aduh udah gak bisa nih hari ini, gak bisa latihan, berarti ototnya bakal ngecilin. Enggak, karena otot kita adalah termasuk alat gerak aktif kan, jadi otomatis akan terus terjadi kontraksi, relaksasi. Kembali lagi, lebih mudah untuk dibesarkan daripada untuk mengecilkan otot. Jadi kalau misalkan kalian udah besar badannya, kemungkinan ototnya mengecil nggak terjadi. Fakta yang keempat, ini sangat menarik sekali. Jadi otot itu termasuk ke dalam sistem, nanti kalian belajar di SMA, sistem termoregulasi. Termo, kalian pernah megang termos ya? Termos itu kan berarti alat untuk menyimpan air panas. Jadi termo itu panas. Termometer, kalian menaruh termometer di ketiak kalian untuk mengukur suhu. Jadi suhu ada derajat panas kan. Termoregulasi. Termo itu panas, regulasi berarti suatu aturan ya, atau hukum kalau bapak bisa katakan. Jadi termoregulasi adalah sistem badan dalam tubuh kita mengatur panas. Nah, otot masuk ke dalamnya ternyata. Otot ini menghasilkan 85% panas tubuh kita. Jadi kalau kalian merasa kok tiba-tiba kalian menggigil, badannya menggigil dulu ya. Nah, yang menggigil itu adalah otot-otot kita. Jadi otot-otot kita saling bergesekan ya untuk menghasilkan panas. Secara otomatis semua otot di lengan, otot di dada, otot di perut, ya kan? Bahkan otot yang ada di muka kita itu kadang-kadang ngerasa menggigil dan membuat rahang kita atau gigi kita saling tumbukan atau bertabrakan kan ya. Nah itu ya, otot menghasilkan 85% panas dalam tubuh kita. Itu fakta yang keempat. Sekarang kita masuk ke fakta yang kelima. Ini juga gak kalah menarik. Otot memiliki pikiran. Ternyata memiliki saraf yang identik atau saraf yang spesial, bapak sampaikan lah. Misalkan bapak kasih kasus, tangan bapak ya kan, bapak berikan api, misalkan ada korek, kemudian ada apinya, dan bapak dekatkan ke tangan bapak nyalakan, yes. Nah kemudian di tangan bapak atau bagian terluar bapak kan kulit nih, kulit
ada yang namanya saraf reseptor atau saraf penerima rangsang. Di situ akan merasakan panas. Rasa panas tadi akan diteruskan ke otak Bapak. Kemudian otak Bapak akan ini panas, bahaya buat tubuh Bapak ya. Kulit akan merasakan luka dan kesakitan. Sehingga otak akan memberikan respon kepada otot yang ada di sekitar tangan Bapak, entah otot lengan atau otot lengan yang ada di lengan atas ya, atau humerus Bapak. Dan itu harus ada koordinasi antara otak dengan otot. Nah, disinilah otot itu memiliki pikiran, sehingga Bapak harus memikirkan otot untuk saling berkoordinasi, bekerja sama. Oke otot, sekarang saatnya Bapak gerakan tangan Bapak untuk menghindari panas ini. Kalau panasnya emang sengaja loh ya, Bapak sengaja memberikan panas. Fakta yang keenam adalah otot ternyata aktif dalam membakar kalori kita. Jadi kalau kita semakin banyak beraktivitas ya, otot akan semakin besar membakar kalori. Jadi buat kalian yang merasa BB atau berat badan kalian tinggi, jangan malas buat untuk bergerak atau menggerakkan otot dalam tubuh kalian. Otomatis nanti akan cepat pembakaran kalorinya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis otot. Oh maaf, adzan dulu ya, adzan dulu.